kami paham bahwa kata finisi itu memang sudah terekspos di bidang-bidang lain. Iya. Ya, tapi kami mau bahwa setidaknya kata finisi itu juga terekspos dalam bidang digital. Jadi setiap orang share di Google Share, setiap kita klik finisi akan muncul istilah-istilah itu, baik kata ojek finisi. Begitu kan dah. Kapan dimulai dirancang itu? Ojek Dirancang sekitar 4-5 tahun kalau tidak salah, pas corona. Dan adanya aplikasi yang kami bangun itu menandakan bahwa anak muda Bulukumba itu memiliki cara berpikir yang maju, bukan hanya ikut-ikutan. Di aplikasi itu semua produk-produk UMKM bisa didigitalkan, bisa dijadikan galeri, termasuk juga wisata-wisata di Bulukumba. Jadi semua wisata di Kabupaten Bulukumba kami update di aplikasi itu. Saya yakin dan percaya bahwa ojek finisi itu akan lebih besar. Saya dengar kebijakan dari manajemen bahwa driver itu tidak punya atau tidak dibebankan potongan admin. Memang Iya, betul tidak? Betul kan dah. Iya. Apa yang kita cari itu kan ujung-ujungnya hanya sampai di leher. Oh gitu ya, menarik. Iya. Guys, jika Anda pernah dengar nama ojek finisi, pernah melihat kendaraan berlalu lalang dengan menggunakan logo finisi drivernya, atau bahkan Anda pernah menjadi pengguna layanan ojek finisi, maka pada kesempatan kali ini saya sudah hadirkan pemilik atau owner dari ojek finisi yang pure asli Putra Bulukumba, sebuah brand atau startup lokal yang ada di Kabupaten Bulukumba. Saya langsung saja sapa Dinda Rudi Toto. Dinda, siap kan? Iya. Ya. Pemilik startup lokal bidang transportasi ojek finisi. Iya. Ya Dinda, selamat datang di studio Bulukumba TV. Ya, makasih. Gimana kabarnya Dinda? Alhamdulillah kabar baik. Iya, jadi lebih awal kami sampaikan Dinda bahwa kami bersama dengan jejak-toko.com dalam rangka Hari Pahlawan, Masya Allah, itu menjaring atau menelusuri siapa sosok atau tokoh Bulukumba yang visioner, yang inspiratif, yang layak disebut sebagai tokoh inspiratif. Nah, itu kemudian menjadi alasan diadakannya diskusi pada kesempatan kali ini. Insya Allah. Siapkan ya. Ya, jadi 10 November nanti insya Allah kita akan sampaikan siapa-siapa top 20 yang masuk sebagai tokoh inspiratif atau visioner, Dinda. Siapkan. Iya. Nah, sebelum kita masuk bicara soal transportasi online ini, saya mau lihat dulu Dinda, atau saya mau mendengarkan dulu seperti apa pandangan Dinda Rudi Toto terkait dengan pahlawan masa kini. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa hadirnya saya selaku perwakilan manajemen ojek finisi ini sebuah penghargaan dan kehormatan yang sangat luar biasa, dan saya kira bahwa implementasi daripada pahlawan itu saya kira akan menyesuaikan dengan keadaan dan waktu ya. Dan saat ini salah satu daripada istilah pahlawan itu adalah sudah ada di hadapan saya sendiri, termasuk Kakanda. Iya, karena berlebihan sepertinya. Tidak. Saya kira Kakanda juga sebagai salah satu penjembatan dan inspirasi bagi kami bahwa definisi daripada pahlawan itu termasuk juga kepedulian. Dan saya kira Kakanda salah satu bagian dari itu, peduli dengan adanya startup yang kami bangun, dengan adanya istilah bahwa UMKM itu perlu naik kelas.
Iya, iya, iya. Dan kami juga bagian dari UMKM. Oh, begitu ya. Dan Kak Iya, Kanda betul. memberikan sebuah penghargaan buat kami untuk bisa hadir dan tampil di tempat yang sangat luar biasa ini. Dan untuk sudut pandang bagi kami bahwa khusus di Ojek Finish itu kreativitas dan cara berpikir untuk maju, untuk ada inovasi, saya kira itu bagian daripada ciri khas namanya nilai daripada pahlawan itu kan. Ya, Tabe. Ya. Iya, luar biasa ini. Baru di awal ini kata-katanya sudah menginspirasi guys ya. Baik Dinda, Iya. kita masuk di soal ojek pinisi. Iya. Apa makna atau bagaimana pandangan Anda terkait dengan ojek pinisi itu? Kenapa mesti harus pakai nama ojek pinisi ini? Oh ya, siap Kanda ya. Jadi awalnya itu Kanda, mungkin karena memang ada sebuah rasa bangga dari kami. Jadi khusus untuk dari saya itu setiap ada istilah kata lokal itu ada sentuhan rasa enak, Bisa lebih dekat sedikit Dinda. rasa senang, Iya, 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 iya. rasa nyaman. Iya, iya, iya. Jadi mungkin sebelum saya sampaikan mengenai apa daripada makna kiasan pinisi itu, jadi sebelum saya punya usaha pinisi itu Oma Dompe dulu saya bangun. Dan itu lebih semua kosakata dua Oma dan Dompe itu adalah istilah kosakata lokal. Nah, tapi lebih spesifik khusus untuk finisi karena ada rasa memang suka dengan lokal itu. Karena kan saya juga lahir dari kampung yang sangat sederhana. Menarik Dinda, tapi sebelum masuk di ojek pinisi, tadi disebut Oma Dompia. Iya. Itu dulu yang bikin saya penasaran, Oma Dompia Dinda. Iya, siap Kanda. Jadi saya disatukan oleh dua kultur. Orang Jawa saya punya istri, saya orang Kajang. Jadi bapak ibu lahir di Kajang, memang saya juga Kanda. Jadi Oma itu dari istilah bahasa lokal Jawa, Oemah, Omah, Artinya? rumah. Oh begitu, iya, iya. Jadi Dompe itu ada lahir dari sebuah perjuangan. Jadi itu turun temurun kami di Kajang itu memang sudah diwariskan istilah itu. Jadi Dompe itu lahir dari sebuah pergerakan kepemudaan di Kajang. Di Kajang, iya. Pada saat lahirnya DITI Kahar Musakar. Dan itu sebagai penengah. Tapi maaf ini jika ada sedikit kekeliruan ya, tapi yang tersampaikan itu bahwa Dompe inilah penengah antar tentara dengan DITI Kahar Musakar ini. Jadi katanya ada satu peristiwa pada saat itu, ada penegasan bahwa kami ini di Dompea ingin tetap melestarikan adat kami, tanpa ada campur tangan hal-hal lain begitu. Jadi lebih kami simpulkan bahwa Dompe itu adalah bagaimana cara kita mempertahankan ideologi kita, memperjuangkan kita punya nilai-nilai kultur lokal. Jadi secara definisi dalam istilah saya punya usaha bahwa Oma Dompe itu adalah rumah perjuangan. Iya. Ada spirit kepahlawanan di situ. Iya, iya, Gitu kan. Lalu apa kaitannya dengan ojek pinisi Dinda dengan Oma Dompia tadi? Oh iya. Nah, awalnya kami pada saat kami bangun Oma Dompe itu, jadi branding itu memang kami niatkan insya Allah untuk membangun sebuah kebersamaan dengan teman-teman sebagai wadah wadah toko oleh-oleh untuk UMKM di Kabupaten Bulukumba pada saat kami mulai. Ya, dan alhamdulillah saat itu terbangun dan bisa terekspos pada saat itu. Cuman pada saat itu karena dia kan istilah offline, jadi semua produk-produk itu hanya dipajang saja. Jadi karena ada istilah perjuangan itulah yang memberikan kami motivasi, kok kayaknya tidak sampai harus di sini. Kami harus digitalkan. Oh begitu ya. Singkat cerita, dari saya punya senior, termasuk kakanda kami tidak pernah lupa, yang selalu memberikan supporting buat saya. Ada Kak Andika Mapasomba, Kak Eca, dari Makassar terkini, dan ada beberapa juga senior kami dari kampus UIN Alauddin. Itu yang selalu memberikan wejangan-wejangan untuk saya, supaya selalu memotivasi saya untuk melakukan hal-hal itu. Dan singkat, akhirnya terbentuklah itu
ojek finisi yang digitalnya itu. Iya. Dan itu pun kata finisi kami masukkan dalam istilah ojek finisi itu juga kami maknai bahwa kami paham bahwa kata finisi itu memang sudah terekspos di bidang-bidang lain. Iya. Ya. Tapi kami mau bahwa setidaknya kata finisi itu juga terekspos dalam bidang digital. Jadi setiap orang share di Google Share, setiap kita klik finisi akan muncul istilah-istilah itu, baik kata ojek finisi. Begitu kan dah. Iya. Baik Dinda. Iya. Saya mau sampaikan dulu, saya pakai masker ini Dinda karena saya bercabut gigi Dinda. Siap. Iya, baik. Sejak kapan ada ide besar itu untuk mendirikan ojek finisi Dinda? Oh iya. Jadi karena saya ini sebenarnya lebih banyak di belakang saya, karena jadi kadang jarang muncul. Oh iya. Karena saya lebih banyak bergelut di Makassar. Oh begitu ya. Jadi yang kami ajak untuk sama-sama berproses itu adik-adik tak yang orang Bulukumba semua, anak-anak muda di Bulukumba. Jadi itu jadi garda terdepan Dinda ya untuk mengembangkan ojek finisi ya? Iya. Rata-rata anak muda Dinda? Insya Allah istilah anak muda itu adalah jiwanya, karakternya yang karakter betul, pemuda. Iya. Kapan dimulai dirancang itu? Ojek dirancang sekitar 4-5 tahun kalau tidak salah, pas corona. Oh begitu ya. Saat corona hampir bersamaan Om Adompe ya. 2002 kayak kalau tidak salah. 2022, 2021. Apa pertimbangannya Dinda? Kenapa mesti harus ada ojek finisi itu? Nah itu yang tadi, selain daripada itu bahwa jadi bukan berarti menggurui kan ya. Iya silakan. Jadi bahwa saya sendiri punya rasa cinta dengan istilah kultur itu. Iya. Jadi selain daripada yang poin tadi kami sampaikan bahwa setidaknya di nilai-nilai finisi itu ada nilai histori sejarah pada saat itu bisa kita tetap lestarikan. Dan di ojek finisi itu bukan hanya sekedar transportasi online kan, karena ada sistem yang kita gaungkan di situ. Salah satunya bagaimana cara kita bisa mengembangkan nilai-nilai cara berpikir kita, punya cara berpikir leluhur kita pada saat itu bisa tercermin di anak mudanya kita. Salah satunya di ojek finisi. Karena pola pikir saya itu pada saat ini, kita lihat kita punya orang-orang nenek moyang pada saat itu membangun perahu finisi. Itu bukan tanpa berpikir. Iya. Tapi ada nilai kreativitas, ide dan cara berpikir yang maju. Jadi saya pikir bahwa dengan adanya aplikasi yang kami bangun itu menandakan bahwa anak muda Bulukumba itu memiliki cara berpikir yang maju, bukan hanya ikut-ikutan, tapi dia membuat inovasi, terobosan, dan itu yang kami bentuk. Selain itu juga bahwa kami ingin ikut serta dalam mengembangkan nilai-nilai bahasa lokal itu. Jadi di ojek finisi itu kan kita membiasakan kata tabe, oh begitu ya, istilah kata iye, termasuk finisi itu sendiri kan. Iya. Begitu tabe kan ya. Iya. Ojek finisi pada saat corona Dinda ya. Iya. Dan ketika itu disampaikan ke masyarakat, misalnya dipublish seperti itu, bagaimana responnya masyarakat ketika itu Dinda? Iya, jadi awalnya itu memang murni yang kami update ke masyarakat, termasuk juga ke pemerintah Kabupaten Bulukumba. Yang kami perkenalkan itu sistem aplikasinya kan, Aplikasinya, iya. Jadi pada saat itu kami coba menggait kemitraan. Iya. Jadi sebelum kami, pada saat setelah launching di Play Store, apa yang kami buat, kami bikin dulu legalnya. Iya. Jadi Langkah awalnya itu kan, betul. saya bikin legalnya, ada PT-nya yang bentuk PT UMKM, yang PT individu. Iya. Nah, setelah itu kami coba share. Iya. Jadi kami temui yang paling pertama itu sebelum kami ketemu dengan perwakilan dari pemerintah, ada Adi dari Kurir juga di Bulukumba. Kami coba komunikasi,
dan alhamdulillah ada salah satu transportasi online juga yang sudah tua di Bulukumba. Itu yang di awal kami coba kolaborasi. Oh gitu. Iya, ada. Dan alhamdulillah jalan. Setelah itu kami bentuk manajemennya. Alhamdulillah akhirnya terbentuk kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Bulukumba pada saat itu. Kami diarahkan untuk buat proposal, kami sampaikan, dan alhamdulillah di situ mulai terekspos ini barang ojek finisi. Jadi memang pemerintah yang memang bantu up pada saat itu. Karena nilai apa yang dia mungkin kalau saya lihat bahwa ojek finisi itu memang beda. Kita punya aplikasi dan yang kami perkenalkan, kami informasikan ke pemerintah bahwa di aplikasi itu semua produk-produk UMKM bisa didigitalkan, bisa dijadikan galeri, termasuk juga wisata-wisata di Bulukumba. Jadi semua wisata di Kabupaten Bulukumba kami update di aplikasi itu, dan alhamdulillah diterima dengan baik dan dapat MOU dengan pemerintah Kabupaten Bulukumba. Dan setelah itu akhirnya terekspor sana. Iya, jadi awalnya ojek finisi ini langsung membuat sebuah gebrakan dengan hadirnya aplikasi kan. Aplikasi. Dan itu mungkin jadi pembeda dibandingkan dengan transportasi lainnya, Dinda. Kalau saya sih sangat beda. Sangat beda. Sangat beda kan. Iya, luar biasa ini. Iya, jadi aplikasinya itu namanya ojek finisi. Ojek finisi. Ojek finisi, dan itu bisa di download di Play Store, Dinda ya. Iya, luar biasa, Dinda. Iya. Tadi disebutkan ada banyak fitur di dalamnya, Dinda. Selain ojeknya itu sendiri, layanan transportasinya, apalagi yang ada di dalamnya itu? Yang tadi itu kan ada fitur untuk kuliner. Kuliner ada di dalamnya. Jadi ada juga fitur-fitur untuk produk khusus untuk UMKM binaan pemerintah Kabupaten Bulukumba kan dah. Ada juga fitur khusus untuk semua wisata di Kabupaten Bulukumba. Iya, selain itu juga termasuk toko-toko mitra dan jasa lainnya. Bisa jaksa semua, Dinda? Bisa kan deh. Iya. Ojek finisi, apakah sejauh ini operasionalnya ini masih dalam lingkup Bulukumba atau sudah ada ekspansi ke tempat-tempat lain, katakanlah di kabupaten tetangga, Dinda? Iya, siap kan dah. Jadi di awalnya itu kan alhamdulillah pada saat itu, jadi kita masih fokus di aplikasinya pada saat itu. Itu sempat sampai ke Sinjai, kita punya teman di sana, terus di Banteng juga, malah sampai pernah di Jeneponto, di Makassar. Oh gitu ya. Iya. Cuman ya pastilah namanya juga proses, karena yang bikin kenapa masih fokus di Kabupaten Bulukumba karena kami kekurangan manajemen kan dah. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya kalau memang ada yang serius untuk lebih kembali fokus untuk mengembangkan di bidang khusus aplikasinya, jelas barang ini jadi. Ini peluang, Dinda ya? Iya, sangat. Iya. Sangat. Nah, itu juga untuk di saya pribadi karena saya punya istri juga masih fokus urus akademisinya. Iya. Jadi kami lebih mempercayakan adik-adik ada beberapa pengelola di Kabupaten Bulukumba. Tapi insya Allah pada saat urusan pribadinya saya selesai di Makassar, insya Allah saya yakin dan percaya bahwa ojek finisi itu akan lebih besar ya. Iya. Dan bisa menjangkau kabupaten tetangga, Dinda. Insya Allah kan. Bisa dibilang sebenarnya bukan hanya di Sulawesi Selatan sebenarnya, karena akses aplikasi itu kan bisa semua. Khusus untuk Nusantara bisa, Indonesia. Nasional. Iya. Berarti ada potensi ojek finisi ini akan lebih berkembang ke depan, Dinda. Dan kita harapkan itu, Dinda. Insya Allah kan. Iya. Ya, tadi bicara soal pembeda. Salah satu pembedanya adalah hadirnya aplikasi, Dinda ya. Iya. Di sisi lain juga saya dengar agak beda juga ini. Iya. Saya dengar kebijakan dari manajemen bahwa
driver itu tidak punya atau tidak dibebankan potongan admin. Memang Iya, betul Dinda? betul Kanda. Iya. Jadi kan begini. Jadi kalau Kakanda mau tanya saya, jadi apa yang saya buat sebenarnya ini, saya juga observasi sebelumnya. Dan saya juga pelaku daripada ojek ini. Artinya saya juga driver. Oh. Jadi di awalnya begitu Dinda? waktu luang saya di Makassar itu Kanda, kesibukan untuk cari uang yang lain ini, karena saya juga punya kendaraan dibawa, saya juga coba untuk main ojek. Oh gitu ya. Iya. Jadi artinya apa yang saya bangun ini belajar juga dari pengalaman. Salah satunya juga tentang kok bisa ini Adinda ini tidak ada potongan admin. Iya, itu bikin penasaran saya, termasuk penasaran ya masyarakat luas lah begitu. Bagaimana caranya? Dan bagaimana mendapatkan keuntungan misalnya dengan tidak adanya keuntungan admin itu? Iya, betul Kanda. Iya. Jadi kan di kami itu istilahnya tanpa potongan admin, karena kan pada secara garis besar itu semua jasa transportasi online baik yang sudah besar, yang skala nasional, internasional dan khusus untuk daerah ini semua itu pasti ada potongannya kan dah. Betul. Istilahnya bagi hasil teh. Ada bagi hasil toh. Jadi di kami memang tidak ada. Jadi setiap hari itu 100% penghasilan masuk ke data. Nah, kami istilahkan ini bahwa ojek finish itu adalah dari kita oleh kita untuk kita. Jadi ada asas kegotong royongan. Jadi di sini itu tidak ada bos, tidak ada owner. Jadi siapapun yang gabung itu adalah ojek finish adalah rumah kita. Iya, menarik. Rumah bersama. Iya. Jadi teman-teman itu cuma mengakses istilahnya saling menyokong. Jadi mereka itu hanya menyetor uang gotong royong kan dah. Dan itu sangat kecil dibandingkan kalau kita menghitung-hitungan pola admin itu sangat kecil. Itu limitnya 60.000 per bulan. Iya, dan itu pun kita pakai untuk pengembangan akses ojek finish ini. Iya. Menarik ya. Lalu keuntungannya kalau hanya segitu bagaimana Dinda ya? Karena tapi minta maaf kan ya, bukan menggurui kan ya. Iya, silakan. Takabur ya, bahwa apa yang kita cari itu kan ujung-ujungnya hanya sampai di leher. Oh gitu ya, menarik. Iya. Nah, rasa itu yang kami rasakan. Cukup senang, enjoy bersama teman-teman. Ya sudah. Iya. Menarik nih. Iya. Cukup sampai di leher ya. Ya, itu yang diberlakukan sampai saat ini Dinda. Insya Allah. Ya, dengan semangat kegotong royongan. Itu mungkin salah satu alasan kenapa sampai saat ini ojek finish bisa bertahan Dinda. Insya Allah kan. Iya. Dan itu mungkin sudah ditanamkan sesama driver Dinda bahwa salah satu hal yang terus ditumbuhkan dikembangkan itu adalah kegotong royongan Dinda. Iya kan. Dan memang terlihat sampai saat ini Dinda. Dalam segala aspek yang kami lakukan gerak-geriknya ada data. Iya. Karena kami pikir itu yang tadi bahwa ini finish itu sesuatu yang sakral. Kalau kita pakai nama itu baru kita patuh tuai. Itu kan sesuatu ya istilahnya dosa kita sebagai generasi. Ya, jadi cerminan itu yang coba kita bangunkan kembali. Iya. Sejauh ini ada berapa sih driver di ojek finish sih? Kalau dulu kan itu sampai ratusan, 200, 300. Akses mantap. awal itu Iya. Karena itu yang kami bilang bahwa kami sangat lewat media ini kami bisa katakan saya mewakili teman-teman dengan adanya proses ojek finish sampai sekarang. Dulu kami juga dibantu oleh pemerintah mengupdate ojek finish itu bisa dan gara-gara hal itu bisa sampai 400-an kayaknya. Banyak juga ya? Iya, dulu. Waktu jadi sebenarnya ini kekurangannya kami di manajemen. Iya. Di manajemen. Tapi untuk sekarang karena mungkin teman-teman itu ada yang keluar masuk. Iya. Jadi yang fokus itu mungkin hampir 60-an lah. Iya. Dengan mobil itu kan. Ada juga mobilnya? Iya, pick up juga ada. Jadi apa saja Dinda yang bisa melayani di situ? Roda 2 ada? Kalau roda 2 itu ada ceweknya. Jadi kalau di aplikasi kita mau lihat, jadi ada khusus untuk cewek. Jadi kalau ada yang perempuan mau dibonceng dengan perempuan, bisa tekan
untuk Iya, ceweknya. iya. Jadi ada untuk motor cowok, ada khusus untuk mobil, pickup dan bentor. Ada bentor kan. Komplit Dinda ya? Iya. Saya bilang seandainya bisa orang tua tak ada HP-HP yang besar kayak begini, yang orang tua yang pakai becek itu, kami juga adakan di situ. Oh iya. Iya. Oh, iya, betul-betul misi sosialnya ini terlihat betul ini Dinda. Siapa saja bisa bergabung di dalamnya. Yang penting ada semacam apa ya, HP begitu Dinda, yang bisa mengakses layanan fitur-fitur atau platform itu Dinda. Iya. Kalau khusus untuk bentor, kenapa saya adakan di aplikasi itu karena kami pikir begini. Yang saat ini di Kabupaten Bulukumba itu yang paling dominan yang bisa pakai bentor itu kan, yang maksudnya drivernya itu kan orang-orang tua. Iya. Jadi tapi kalau dari sudut pandang saya perhatikan bahwa itu kurang diperhatikan. Iya betul. Malah saat ini sudah mulai terpinggirkan. Iya, mulai terpinggirkan. Dan apa dayanya kita sebagai orang yang memang pemerhati bahwa kita ini kan memberdayakan tanpa harus memilah. Maka dari itu akses cara berpikir saya bahwa saya juga tidak berpikir persoalan peluang apa di situ, tapi lebih melihat keadaan. Kok kita tidak perhatikan mereka, orang tua tak itu perlu harus dinaikkan juga kelasnya. Nah, akhirnya saya masukkan. Tapi kalau sekarang itu memang terkendala masih di HP. Jadi yang saudara-saudara tak yang bentor itu, yang ada HP-HP yang bisa akses WA itu lebih banyak yang muda-muda. Kalau orang-orang tua kasihan enggak. Palingan 5-6 orang lah. Iya. Lagi-lagi ini jadi pembeda Dinda. Siap. Dibandingkan dengan yang lain. Iya, luar biasa. Dan respon bentor sejauh ini banyak juga yang bergabung. Banyak. Dan kita lihat bahwa dengan adanya kepedulian kita itu, jadi bagi kita orang-orang tua, kalau mereka lihat kita, misalnya kan kita promosi juga kan, kadang kita keluar. Pokoknya kalau manajemen atau adik-adiknya dia lihat bahwa stiker atau brosur lah apa, dia tuh kayak ikut memeriahkan. Betul. Malah dia bilang, sini itu brosur mau saya bantu tempel apa. Iya. Nah, terkait dengan dampak tadi kan dampak sosialnya salah satunya Dinda. Terkait dengan lapangan kerja, seperti apa kontribusi Ojek Pinisi sejauh ini Dinda dengan lapangan kerja lokal di Bulukumba? Saya mau sampaikan mungkin secara garis besar dulu. Jadi sebenarnya bagi saya bahwa seharusnya pihak pemerintah itu sangat berterima kasih dengan adanya adik-adiknya yang punya ide kreativitas, baik itu yang sistem startup kayak saya yang ada aplikasinya maupun yang non aplikasi. Tapi pada hakikatnya bahwa kami ini ikut andil dalam bagaimana kita bisa mengurangi pengangguran di Kabupaten Bulukumba, dan saya kira sangat signifikan. Karena kalau kita mau hitung-hitungan, belum di Ojek Pinisi, belum di teman-teman yang lain yang membangun sistem ini juga, itu ratusan bisa sampai ribuan adik-adik yang biasa, Dan itu alhamdulillah kalau kita mau diinfokan akses penghasilan luar biasa kan. Besar. Satu hari bisa ratusan Dinda? Iya. Iya. Kalau di kami itu rata-rata 130-an ke atas, 150, ada yang 300-an, 200-an. Kadang saya juga pikir, kok enggak masuk akal. Enggak usah terlalu dipikir, pokoknya begitulah jadinya. Iya. Serius kan? Saya biasa tanya baik-baik, bilang, memang sebegini aku dapat. Iya, sekarang yang disampaikan Dinda, apa kisah menarik yang pernah mungkin didengar atau mungkin pernah didapati driver
yang mungkin tadinya merasa anggap biasa saja bergabung di OJP ini sih, Iya. tapi ketika bergabung merasa wah luar biasa ini Iya. di sini sampai kemudian merasa betah Dinda. Boleh kan dah. Jadi ada beberapa, yang salah satu yang pertama itu Iya. pernah saya punya saudara, Hmm. suaminya jadi satu keluarga lah, dia Iya, punya iya. rencana untuk ke Malaysia. Karena saya tanya, kok mau kemana, mau ke Malaysia? Kenapa bisa? Agak susah cari pekerjaan di Kabupaten Bulukumba. Iya. Nah, dia bilang begitu. Saya bilang begini, tanpa harus panjang berbusa-busa bahasa aku di kita, Iya. coba-cobalah dulu. Ah. 1-2 hari ikut dia OJP ini sih. Iya. Akhirnya dia bismillah, suaminya ikut, 1-2 hari dia rasakan. Oh jadi dia sama-sama dengan suaminya? Dia datang sama suaminya, datang sama istri. Ah, iya. Iya. Tapi suaminya dia mau suruh untuk Oh gitu ya. main OJP ini sih. Akhirnya singkat cerita, 1-2 hari jalan, dia kembali ke saya, komunikasi dengan saya. Dia bilang, Den Rudi, Iya. kayaknya saya tidak jadi niatkan ke Malaysia. Bilang, kenapa? Alhamdulillah enak kurasa di sini. Iya. Iya. Dia sudah rasakan penghasilannya Dia Dinda ya? sudah rasakan. Tapi ada poin yang saya dapat, karena dia bilang apa? Iya. Jadi sebenarnya bukan persoalan lebih atau banyaknya saya dapat, Hmm. tapi ada rasa nyaman, Oh begitu. enak. Iya. Karena di sana itu ndak ada ditekankan dah. Oh begitu ya? Iya. Betul-betul kebersamaan, kegotong royongan terbangun Dinda ya? Iya. Iya. Karena kembali lagi ke bahwa yang kami pikir itu Bulukumba, alhamdulillah setiap saat ini semakin canggih, semakin modern, semakin anak-anak mudanya semakin keren. Tapi saya pikir bahwa setidaknya 1-2 orang itu yang agak melek dan peduli dengan nilai kultur kearifan lokal. Karena kalau kita abai, jati diri tak akan hilang. Tergerus Dinda ya? Iya, apalagi dengan kemajuan teknologi dari luar itu, itu jadi ancaman tersendiri Dinda. Memang kelihatannya kelihatannya enak, tapi saya pikir pelan atau lambat akan mempengaruhi kita punya karakter lokal. Iya. Makanya di sana budaya lokal itu khususnya Bulukumba itu sangat kental Dinda ya. Kebersamaan, termasuk penggunaan bahasa daerah salah satunya Dinda. Nah, terkait dengan driver, kalau boleh saya tahu di sana umumnya usianya itu rata-rata seperti apa Dinda? Dia semua usia ada kayaknya di situ. Yang dominan? Ada juga anak SMA. Oh, ada juga SMA. Ada kan? Oh, jadi mungkin nanti pulang sekolah betul. Baru bergabung begitu. Jadi kalau sudah ada adekku anak-anak SMA, itu ada aturannya tersendiri. Jadi memang kami tekankan di situ bahwa kalian bisa ikut main ojek atau main kurir setelah tugas-tugasnya kalian selesai. Baik tugas sekolah dan tugas-tugas kita bantu orang tua tak. Ya maksudnya itu apa kan dah? Waktu kosong itu daripada kalian pergi main game, pergi nongkrong di jalan tidak jelas, mending ayo ikut di kita supaya lebih produktif. Banyak juga di dana sekolah? Sedikit, tapi alhamdulillah untuk saat ini mulai ya kan. Oh, mulai ada yang tertarik sedikit-sedikit Iya. Ya mahasiswa juga mungkin ada. Banyak. Oh, banyak ya. Dan itu juga ada kelompoknya dia kan dah. Kalau untuk mahasiswa, jadi untuk mahasiswa itu diistilahkan dia di double job ke dia. Ada job khusus untuk yang fokus. Terus untuk umur sampai ada yang sampai 50-an. Pokoknya tidak ada batasan lah. Yang di situ kita tidak membatasi hal itu. Kita tidak membatasi ruangnya ataupun umurnya. Yang penting yang kami jadi patokan adalah ada kemauan. Jadi siapapun yang datang itu ya silakan monggo. Kami tidak mau melihat apakah dia tidak ada kekurangannya atau apa. Justru kami lebih suka yang memang punya motivasi untuk lebih mau berubah. Begitu Dinda. Kira-kira apa tantangan terbesar sejauh ini Dinda yang dihadapi oleh OJP ini sih? Salah satunya manajemen Dinda. Manajemennya ya. Selain itu juga di aplikasi. Jadi begini kan dah. Jadi awalnya itu kan memang kami niatkan untuk
promosikan ini aplikasi di Bulukumba. Tapi ternyata bahwa masyarakat Bulukumba itu beda pola pandangnya dengan mungkin orang-orang Makassar, orang Goa, orang Maros. Jadi di sini tuh karena memang ada kebiasaan sebelumnya istilah WhatsApp. WhatsApp. Jadi itu juga mempengaruhi nih aplikasi. Jadi ada beberapa kita punya saudara, punya masyarakat itu memang sudah terbiasa dengan WhatsApp. Begitu kan, itu juga. Jadi tapi kami justru dengan adanya masukan-masukan itu, justru itu juga. Jadi itulah yang kami bilang tadi bahwa nenek moyang kami itu kreativitas cara berpikirnya maju, cara berpikirnya. Jadi setiap ada kendala itu ada solusi. Jadi pada saat kami lihat aplikasi ini lebih banyak kalangan-kalangan mungkin di pemerintahan ataupun orang-orang anak-anak muda yang sering pakai digital itu yang pakai, sebagian masyarakat tidak pakai aplikasi ini. Jadi kami berpikir bagaimana ini yang tidak mengakses aplikasi bisa juga memakai OJP ini sih. Akhirnya kami adakan WhatsApp kan. Kami adakan juga WhatsApp. Jadi kami itu fleksibel menyesuaikan. Kami tidak boleh kaku. Berarti dua-duanya ini jalan paralel, Dinda ya. Aplikasinya jalan, betul. Kemudian WhatsApp-nya juga jalan. Itu kan. Tapi kami tetap yakin bahwa anggaplah teh ada bisnis yang masuk layanan transportasi dari luar itu dengan pola aplikasi, justru ini yang bisa tetap akan bertahan OJP ini sih. OJP ini sih sudah siap dengan sudah itu, siap, Dinda. Sudah siap. Betul. Jadi kapan-kapan masyarakat Bulukumba semua mengakses sistem aplikasi, maka kami juga sudah siap. Sudah ada. Jadi makanya kami bilang bahwa nenek moyang cara berpikirnya maju, itulah yang kami terapkan juga. Sudah siap sistem. Sudah ada langkah antisipasinya, Dinda. Luar biasa, Dinda. Tidak ragu dengan aplikasi yang terus masuk di Bulukumba, gempuran aplikasi-aplikasi yang sudah skala nasional, Dinda. Dengar-dengar itu kan sudah ada yang masuk kan? Betul. Tapi bagi kami itu sesuatu itu justru adalah bahan motivasi, penyemangat, karena kalau cuma sendiri itu kan monopoli, tidak baik juga kan. Gitu. Tidak ada persaingan, Dinda. Tidak ada. Kita tidak pernah tahu kekurangan kita. Betul, kalau tidak ada orang yang berdiri di sampingnya kita. Justru saya senang. Iya. Yang penting persaingan secara sehat. OJP ini siap untuk itu, Dinda. Luar biasa, Dinda. Mantap. Didominasi oleh mahasiswa, Dinda ya. Dan seperti apa kira-kira responnya OJP ini sih ketika ada mahasiswa yang datang melamar? Apakah misalnya tidak mengganggu aktivitas perkuliahannya atau seperti apa, Dinda? Kanda. Jadi memang ada beberapa data. Jadi di situ tuh kan ada dua kelompok ini Kanda ceritanya. Jadi kelompok yang fokus itu memang digembleng untuk bagaimana disiplin kerja. Tetapi kita tetap menggaungkan di situ bahwa bekerja itu harus merdeka bekerja. Jadi ada hal-hal yang memang kita memenasihatkan teman-teman. Bukan berarti bahwa ada aturan, tetapi aturan itu memperbudak orang. Nah, untuk saudara kami yang khusus untuk teman-teman mahasiswa itu memang di double job itu memang kita memberikan kepercayaan ke mereka bahwa silakan lebih bebas. Nanti kalau punya waktu untuk on silakan on, tapi absen, info kan bahwa saya absen. Nah, begitu dia. Pokoknya jangan mengganggu kita punya kuliah urusan lain. Fleksibel, sangat fleksibel. Padahal di tempat lain biasanya kalau ada lowongan pekerjaan itu ada biasa kata-katanya itu di situ siap bekerja di bawah tekanan. Kalau kami tidak. Sementara dia definisi tidak ada. Beda. Jadi kami buka lowongan itu karena istilahnya dia begini. Jadi kami itu kalau ada kemauannya silakan. Jadi kami lebih kemauannya. Kalau mau ya silakan ya. Tapi ada garisnya di bawah. Yang penting kalau mau mencari uang yang halal silakan.
Satu hal juga, yang penting jaga nama baik ojek bisnis. Betul. Ya, kita masuk di soal perlindungan Dinda, soal keamanan dan kenyamanan penumpang, Pak. Begitu juga dengan drivernya Dinda. Apakah sejauh ini ojek pinisi sudah ada semacam program perlindungan asuransi untuk drivernya, paling tidak seperti itu? Oh iya, jadi di ojek pinisi itu kan khusus untuk buat adik-adik yang masuk di ojek pinisi, pada dasarnya mereka itu dikasih BPJS Ketenagakerjaan. Oh, ada ya. Iya. Tapi sempat saya pending beberapa hari ini. Karena itu akan kami rombak karena kan dulu dia limitnya paling yang terendah. Store. Tapi ada beberapa teman-teman dia bilang kalau ini kan ndak ada nilai investasinya dan Rudi. Oh begitu ya. Bagaimana kalau di up? Jadi sebenarnya itu perlu kami informasikan bahwa itulah uang gotong royong itulah yang limit 60.000 itu yang kami pakai. Oh, masuk di situ juga? Iya. Wah. Iya. Itu nih kan. Itulah yang kami pakai. Jadi ini kami revisi, kami rencana akan up, naikkan. Karena katanya kalau cuman itu dia tidak ada nilai-nilai tambahannya. Iya. Termasuk mungkin bisa mengakses program jaminan hari tua begitu. Iya, kalau itu bisa di up nilai setorannya. Iya. Luar biasa ini. Iya. Kalau terkait dengan tarifnya Dinda, di aplikasi itu ada tarifnya di sini. Otomatis dia kalau diklik. Otomatis ya, dari titik awal ke tempat tujuan itu. Iya, kalau diklik langsung muncul. Ada kan. Iya. Jadi dia pokoknya, tapi itu pun bukan asal muncul. Jadi ada hitungannya juga. Jadi kalau Kakanda mau tanya, bagaimana rumusnya itu? Ya sebenarnya rumus manualnya itu 2.000 per kilometer untuk motor. Begitu Dinda. Iya. Kalau mobil itu sekitaran 6.000 per kilometer. Murah Dinda ya? Iya. Menarik ini guys ya, menarik sekali aplikasi ini ya. Iya. Serba mudah dan serba murah guys. Kemudian saya coba masuk Dinda soal drivernya ini, apakah sejauh ini sudah ada sistem pelatihan atau sudah ada sertifikasi bagi drivernya? Kalau sertifikasi belum karena kan belum ada pihak ketiga yang, tapi untuk pelatihan ada. Oh gitu, ada pelatihan dari manajemen khusus dari kami sendiri ada kan. Jadi setiap teman-teman yang gabung itu kami latih dulu, ada pelatihannya bagaimana cara untuk terima orderan. Jadi bagaimana cara untuk bertutur kata, hal-hal itu yang paling kami tekankan. Tutur kata itu, jadi bukan asal-asal berbahasa, karena itu kami bilang bahwa ini sakral pinisi kita pakai. Hati-hati. Ada nilainya di sini. Ya termasuk itu. Jadi memang lebih ke sopan santunnya itu juga kami ajarkan ke customer. Selain itu juga setiap rutin hari Sabtu kan, jadi kita meeting ngumpul. Oh, setiap hari Sabtu ya rutin begitu ya? Iya. Ngumpul terus selain pekan ya. Sepekan iya. Selain itu juga dalam biasa 1-2 bulan ada acara makan-makan. Jadi kita ngumpul makan. Iya. Kumpul wajib. Di situ juga kita biasa evaluasi apa yang kurang. Terus kalau saya kan jauh, saya di Makassar, jadi tiap hari itu biasa kami evaluasi. Saya evaluasi kalau tiba-tiba ada kendala. Iya. Jadi saya meeting online. Jadi untuk adik-adik yang saya percayakan sebagai pengelola, mereka yang handle offline. Iya. Begitu. Biasa ya, meskipun di Makassar manajemen tetap jalan ini. Iya. Dan saya itu sebagai admin, saya pegang admin kan. Karena saya pikir begini. Iya. Jadi memang saya mendirikan. Iya. Tapi haram rasanya kalau saya juga tidak berkeringat. Oh begitu ya? Iya. Iya. Maksud saya mau ungkang kaki. Iya, luar biasa. Harus terlibat di dalamnya Dinda ya. Karena prinsipnya sini kan, kalau bekerja pasti ada. Iya. Jadi saya bilang kalau saya mau dapat, karena saya ada bantuan yang 60.000 itu, tapi itu pun saya
saya kasih keluar juga. Iya, iya, iya. Tapi saya tidak puas dari itu. Saya pikir yang jelas saya terlibat. Iya, iya, iya. Iya. Supaya saya tidak digugat, saya tidak diadili sama teman-teman. Iya. Kau itu duduk ongkang-ongkang kaget. Iya, iya, betul ya. Harus ada keringat, Dinda ya. Iya. Padahal sebenarnya cukup diam, ongkang-ongkang kaki, itu sudah masuk penghasilan. Kalau Dinda. saya mau begitu kan. Iya, betul. Iya. Dan itu juga saya mau ubah pola berpikirnya kita, bahwa Iya. mungkin sebagian besar orang itu berpikirnya bahwa kalau kita yang jadi bos, kita yang mendirikan, itu kita yang akan merdeka, kita akan dapat lebih banyak daripada anggota tak. Iya. Itu kan, tapi di kami tidak, berbeda. Dan saya bisa sampaikan itu kali-kalinya di sini Iya, lewat ini. Jadi begini Kanda, contoh bersih ya Kanda ya. Iya. Ada adik itu memang alhamdulillah, ada beberapa yang perempuan itu paling lumayan tiap hari. Paling ulet ya, paling rajin ya. Iya Kanda. Iya. Nah, contoh adik-adik yang perempuan di rata-rata kalau bersih 200 per hari. Kalau 30 hari kan 6 juta. 6 juta luar Iya, biasa. 6 juta kan Kanda. Oke. Iya. Driverku 6 juta. Terus kita tanya saya, Iya. jangan sampai 60 Kanda, kita hitung 30 orang lah yang fokus saja atau kan Iya, banyak iya. ini yang double job enggak usah dihitung. Iya. Nah, anggap 30 orang. Nah, mereka ini kan setor 60.000 per bulan. Iya. 60.000 kali 10 orang kan 600. 600. Kali 30 orang kan 1.800.000 kan. Iya. Artinya masuk di saya 1.800.000 satu bulan. Sementara ini baru-baru kita hitung driverku bisa dapat 6 juta kan. Wih, lebih banyak Dinda ya. Pertanyaannya lebih banyak siapa dia dapat? Saya. Iya, betul. Dan saya bisa hitung sebaliknya kan. Kalau saya mau pakai main admin. Iya. Kalau saya mau pakai sistem admin jelas saya bisa dapat 10.800.000. Kenapa bisa? Saya hitungkan Ki. Iya. Kalau saya mainkan pakai sistem admin itu teman-teman itu rata-rata uangnya keluar satu bulan itu 600-an. Kok admin? Iya. Iya. Karena rata-rata 20.000 di setor per hari. Per hari Palingan itu 15.000. 15.000. Rata kalau 20 kan. Iya, Karena iya. kadang 20.000 kadang 30.000. 600. Nah, 20 lah kan kan? Iya. 20.000 per hari misalnya masuk ke saya. 20.000 kali 30 hari. 30 hari 600. 600. Itu satu orang. Satu orang. 600 kali 10 orang berapa? 6 juta. 6 juta. 6 juta kali 30. kali 3 kan? Kali 3 ya. 18 juta. 18 juta. Nah, Luar biasa. jadi artinya kalau saya mau manguah bahasa di sini, mau rakus, saya bisa dapat nilai itu. Jelas kalau hitung itu dipakai, jelas saya lebih banyak. Iya. Jadi pola pikir itu saya coba ubah bahwa tidak selamanya. Luar biasa. Iya. Apalagi kenikmatan itu hanya sampai nilai. Sampai Dinda. Tapi uang 1.000 ini enak kita rasa cukup itu. Syukuri saja. Iya. Yang saya pikir juga setidaknya teman-teman di Kabupaten Bulukumba pikirlah bahwa ini umurnya kita sudah sampai di mana. Iya, betul. Jadi sebelum kita mati berbuat baik lah dulu. Iya. Tapi kadang kalau bicara ekonomi tidak sebut itu, Dinda. Ya ekonomi itu biasanya mengeluarkan Iya. sedikit Iya. mungkin Cocok. dengan penghasilan atau pemasukan yang sebanyak-banyaknya, Dinda. Iya sekandar itu realita, tapi bagi saya itu asumsi. Asumsi. Oh, Iya. Yang penting cobalah kita jadi diri kita sendiri. Hmm. Nikmati saja keadaan. Iya, luar biasa Iya, menarik. kenapa biasa orang tidak merasa puas karena dia terlalu rakus untuk sudah ada mau lagi sesuatu itu. Iya. Iya. Terlalu banyak melihat. Berarti kalau hitung-hitungan tadi yang tanpa admin itu Iya. jelas lebih banyak drivernya ketimbang Dinda Saya. Yudi ya. Iya. Dan itu kan tadi aku sampaikan itu uang 60.000 itu pun kami kelola Iya, untuk itu juga untuk pengembangan operasional. Misalnya kami bikin spanduk, brosur dan lain-lain. Masuk asuransi Iya. BPJS-nya tadi Dinda. Iya, ada teman-teman biasa kecelakaan apa di up lagi bantu lagi ke sana. Berarti bisa jadi drivernya lebih kaya ketimbang pemiliknya, Dinda. Bagi kami prinsipnya kita kaya semua. Oke, semua. Iya. Saya nggak bisa ngomong kalau gitu, Dinda.
Iya. Luar biasa Dinda. Iya. Saya jadi terkesima dengar ini penjelasannya. Guys, barusan ada narasumber saya yang seperti ini. Iya, baik Dinda. Ojek pinisi dibentuk sejak masa Covid Dinda ya. Iya, betul. Dan ke depan apa sih harapan besar ojek pinisi atau apa visi besar ojek pinisi ya terkait dengan eksistensi transportasi online ini Dinda? Ya, jadi insya Allah poin pertama itu mungkin kami ingin supportnya dari masyarakat luas, khusus untuk masyarakat Bulukumba. Bagaimana kita itu lebih betul-betul peduli itu bukan hanya peduli di istilah saja dan di mulut, tapi bagaimana kepedulian itu betul-betul teraplikasi dan terdedikasi buat kita semua bahwa ada seorang anak-anak muda itu mau juga bergerak untuk sesuatu yang baik di Bulukumba. Oleh karena itu setidaknya kami tidak melarang untuk menggunakan jasa transportasi yang lain, tapi setidaknya bagi-bagi gila itu tuh. Kalau misalnya kita pakai yang lain, pakai tong juga kan kita juga punya aplikasi lokal. Itu sebagai tanda untuk supportnya. Support lah juga ojek ini sih. Karena kita juga ada tuh aplikasinya. Baik Dinda, kita sudah sampai di sisi akhir diskusi kita. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Tadi sudah disampaikan soal budaya, soal kultur orang Bulukumba, mengedepankan kegotong royongan, semangat kebersamaan. Siapa tahu ada hal lain di luar dari itu, Dinda, silakan. Iya, siap Kanda. Jadi mungkin simpel Kanda untuk penutup bahwa buat dendengku, sapu-sapuku di Kabupaten Bulukumba hanya simpel sebenarnya, tapi untuk mengaplikasikannya itu sangat luar biasa. Yaitu cukup lakukan hal-hal yang baik, supaya yang baik-baik itu bisa betul-betul kita rasakan dan bisa juga dirasakan sama orang-orang di sekitar kita. Dan yang paling penting adalah hindari yang negatif, jangan hindari namanya nyabu atau narkoba, karena itu bukan hanya dampak diri tak, tapi buat keluarga kita juga kasihan, karena itu efeknya sangat tidak baik. Ya sekali lagi cukup lakukan hal-hal yang baik tapi. Iya. Luar biasa pesan dari owner ojek pinisi Dinda Rudi Toto, cukup menginspirasi apa yang disampaikan tadi, bahwa sesungguhnya ojek pinisi ini dibangun dengan kebersamaan, kegotong royongan. Bahkan beliau menyebut bahwa semua sama, tidak ada istilah driver dan tidak ada istilah pemilik. Semua merasa memiliki ojek pinisi. Terima kasih Dinda atas kehadirannya. Dan guys, inilah sesungguhnya pahlawan masa kini yang mampu menginspirasi, yang mampu menggerakkan banyak orang untuk lebih berdaya. Luar biasa diskusi saya pada kesempatan kali ini dengan pemilik atau owner dari ojek pinisi. Dan sebelum saya akhiri diskusi saya, jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.